warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Safira. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Nah, di sini kami bakal membahas tentang HAM di Indonesia. Sebelum melanjutkan ke pembahasannya, saya bakal memperkenalkan beberapa teman saya. Yang pertama ada Mela Safira dengan saya sendiri. Yang kedua ada Irgi Farezi, Meli Rahayu, Dita Amelia, Munawar Liza, Syahriani Putri Ayu, Wildi Amelia, dan yang terakhir ada Sukma Rizky. Baiklah, di sini saya bakal menjelaskan tentang pengertian HAM, yaitu adalah hak asasi manusia. Secara harfiah, hak asasi manusia atau HAM dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Selanjutnya adalah jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yaitu adalah personal right. Yang kedua ada hak asasi politik, yaitu adalah political right. Yang ketiga ada hak asasi hukum, yaitu adalah legal equality right. Yang keempat ada hak asasi ekonomi, yaitu property right. Yang kelima ada hak asasi peradilan, yaitu adalah procedural right. Yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya, yaitu adalah social cultural right. Saya Irgi Farezi dan saya akan menjelaskan tentang asas-asas perlindungan HAM dalam UU HAM dan hak-hak dalam UU HAM. Kita masuk ke poin pertama dulu, yaitu asas-asas perlindungan HAM dalam UU HAM. Ada 3 asas utama dalam UU HAM. Yang pertama itu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia, itu ada di pasal 2. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi ada di pasal 3 dan pasal 5. Ketiga, jaminan perlindungan atas hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun, itu ada di pasal 4. Persamaan di hadapan hukum dan imparsialitas ada di pasal 5. Perlindungan masyarakat ada di pasal 6. Upaya hukum nasional dan internasional ada di pasal 7. Tanggung jawab pemerintah ada di pasal 8. Dan poin kedua, hak-hak dalam UU HAM. Adapun hak-hak dalam UU HAM yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengadilan HAM. Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dilatar belakangi hadirnya Pengadilan HAM ADHOC, yaitu tentang Timor Timur pada tahun 1999 dan kasus Tanjung Priok pada tahun 1984 yang terjadi di VN Jakarta Pusat. Saat ini, keberadaan pengadilan HAM dibagi secara regional, yaitu di Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, dan juga Makassar. Pengadilan HAM lahir di Indonesia tidak lepas dari tekanan masyarakat internasional. Selain itu, langkah ini hadir untuk memenuhi kewajiban Indonesia dalam memaksimalkan hukum nasionalnya dalam menyelesaikan permasalahan HAM atau Exhaustion of Local Remedies. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme penegak HAM nasional. Yang pertama yaitu Mahkamah Konstitusi atau sering disingkat dengan MK. Yang kedua yaitu Komisi Nasional. Nah, Komisi Nasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Komisi Nasional HAM. Yang kedua, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang ketiga, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lalu yang terakhir yaitu Komisi Ombudsman Nasional. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang kegiatan-kegiatan pokok penegak HAM yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2004. Yang kedua,
pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM dari tahun 2004 sampai tahun 2009 sebagai gerakan nasional. Yang ketiga, peningkat penegak hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat terlarang lainnya. Dan yang terakhir, pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. Selanjutnya, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, oleh individu, contohnya seperti pembunuhan seseorang oleh orang lain. Yang kedua, kasus oleh masyarakat, contohnya seperti pengeroyokan Menhakim sendiri. Yang ketiga, oleh pemerintah, contohnya seperti kriminalisasi dengan alasan politis dan menguntungkan pihak tertentu. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang pelanggaran HAM berlaku nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pada pasal 6, kejahatan terhadap kemanusiaan berskala nasional adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun kejahatan genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau untuk sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya membunuh anggota kelompok tersebut, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Selanjutnya ialah contoh-contoh kasus pelanggaran HAM terkini. 1. Pencurian disertai pembunuhan. 2. Peristiwa pembantaian manusia di Mesuji. 3. Polisi melakukan operasi tilang akhir bulan tanpa surat keterangan tilang. 4. Kasus penduduk Muslim Vietnam yang dibantai pemerintah Vietnam. 5. Penembakan terhadap demonstran pro-demokrasi di Suriah. Lembaga Perlindungan HAM. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia sebagai wujud untuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lembaga HAM di Indonesia ada yang milik pemerintah dan ada yang milik swasta. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang lembaga HAM bentukan pemerintah. Yang pertama yaitu Komnas HAM Kepres nomor 50 tahun 1993. Yang kedua, Pengadilan HAM Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Yang ketiga, Komisi Anti Kekerasan Perempuan Kepres nomor 181 tahun 1998. Yang keempat, Komnas Anak Lahir 26 Oktober 1998. Selanjutnya yaitu Lembaga HAM Bentukan Masyarakat. Yang pertama yaitu YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang kedua Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan. Yang ketiga LSAM atau Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Yang keempat PBHI atau Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Wildi. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana menghargai penegakan HAM, hak asasi manusia. Ada 4 poin. Yang pertama, membantu menjadi saksi dalam proses penegakan HAM. Dan yang kedua, mensupport para korban HAM agar memperoleh keadilan. Ketiga, tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM. Dan yang keempat, memberi info kepada aparat penegak hukum dan lembaga penegak HAM bila terjadi pelanggaran HAM. Lanjut, bagaimana menghargai perlindungan HAM. Ada 4 poin juga bagaimana menghargai perlindungan HAM. Yang pertama, diskusi memahami pengertian HAM. Dan yang kedua, mempelajari peraturan undang-undangan HAM. Ketiga, mempelajari peran lembaga perlindungan HAM. Dan yang keempat, menghargai dan menghormati orang lain.
Cukup sekian dari saya. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya tentang materi HAM di Indonesia. Di sini saya bakal memberi kesimpulan materi yang udah kami bahas tadi, yaitu adalah pelanggaran HAM adalah setiap pembuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Baiklah, tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 2 jurusan Teknik Informatika. Saya moderator dari kelompok 2, Mela Sawira, ingin mengundurkan diri. Maaf jika ada tutur kata yang salah atau sikap yang tidak berkenan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.